Pemirsa, Ketua Komnas Perempuan Andri Yentriani mengatakan Komnas Perempuan akan terus memastikan perlindungan bagi istri Irjen Freddy Sambo yang disebut menjadi korban pelecehan Brigadir J. Andi meminta semua pihak agar memperhatikan kondisi korban pelecehan seksual ketika menyampaikan satu informasi. Menurutnya semua spekulasi khususnya terkait dengan motif akan lebih banyak menyudutkan pihak istri Freddy Sambo. Komnas Perempuan akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kasus ini sesuai dengan aturan hukum. Sementara itu Komnas HAM akan mengagendakan pemeriksaan istri dari Irjen Pol Freddy Sambo terkait dengan kasus baku tembak Baradae dengan Brigadir J. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam menyebutkan pemeriksaan dilakukan setelah semua tahapan selesai. Saat ini Komnas HAM tengah menyusun urutan cerita mengenai insiden polisi tembak polisi itu. Setelah semuanya selesai, barulah Komnas HAM akan memeriksa Irjen Freddy Sambo dan juga istrinya. Kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini dan sudah bergabung bersama kami selain Bang Patra dan juga Bang Saur, ada juga yang hadir di studio, Joya Amarin, seksolog klinis, dan juga Septa Chandra, pakar hukum pidana. Selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin ke Mbak Joya terlebih dahulu. Ini dalam beberapa pernyataan di tengah adanya keraguan terkait dengan dugaan pelecehan seksual, kenapa Anda sepertinya yakin ada dugaan pelecehan seksual? Pertama sih simple pelaporan gitu ya. Jadi saya selalu melihat dalam kasus-kasus pelecehan seksual kita ini harus membela terduga korban ya dibandingkan terduga pelaku gitu ya. Bahwa nantinya setelah pembuktian dan sebagainya misalnya tidak ada pelecehan seksual ini ya setidak-tidaknya kita sudah mengakomodasi dan mendengarkan si terduga korban. Karena kalau dari awal ya secara psikologis kalau kita sudah memberikan dukungan terhadap terduga pelaku dan ternyata gitu ya ini adalah sebuah kesalahan, ternyata wah benar-benar terjadi seperti ini kan. Orang-orang yang mengalami pelecehan seksual jadi tidak mau mengakses atau bahkan merasa waduh ini ada orang besar aja gitu ya yang punya privilege gitu ya, ketika dia melaporkan aja banyak orang yang tidak percaya ini terjadi. Artinya apalagi menurut saya, Anda dukungan gitu. terlebih dahulu masalah pembuktiannya nanti oleh pihak penyidik dan pengadilan begitu? Iya, karena itu kan bukan pihak siapa-siapa kan, siapa sih yang punya kapasitas itu ya gitu ya, tapi kita harus mendukung korban dulu. Seberapa sulit sebetulnya dalam kasus kekerasan seksual seorang korban bisa berbicara? Wah, sulit sekali. Jadi dari pengalaman saya mendampingi para korban gitu ya, banyak sekali yang merasa sangat-sangat tidak percaya diri, mengalami mimpi buruk, ketakutan, trauma dan sebagainya. Bahkan untuk mengalami pemeriksaan, kadang-kadang ada sebuah pemeriksaan yang sampai dia harus mengalami 16 kali pemeriksaan. Menceritakan hal yang traumatis berulang-ulang sampai berkali-kali itu sulit sekali. Jadi kalau ada orang dengan privilege yang cukup tinggi ataupun siapapun dia, ketika sampai akhirnya dia berani speak up dan melaporkan, itu butuh kekuatan yang cukup besar. Baik, Mas Septa, kalau berbicara tentang pengusutan kasus, tadi Bang Saur mengatakan bahwa ini harusnya fokus pada dugaan pembunuhan. Sebetulnya masih layakkah dugaan pelecehan seksual di tengah pengungkapan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh tim penyidik? Iya, saya sebagai orang hukum ya, saya melihatnya justru persoalan pokok perkaranya sih kan dugaan pembunuhan gitu loh. Makanya kemudian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Mabes Polri itu kan melakukan otopsi ulang karena pembunuhan itu kan ada delik material. Maka kemudian harus dibuktikan dan yang menjadi barang bukti di sini adalah jenazah daripada Brigadir J itu. Karena nanti barang bukti yang diperiksa secara scientific crime identification ini itu akan menceritakan kenyataan yang sebenarnya. Yang namanya mayat ini tidak akan bisa bohong. Apa yang terada di tubuhnya itu kemudian akan diidentifikasi secara saintifik oleh ahlinya. Kemudian di situ akan terkuak kebenaran yang sebenarnya seperti apa. Kapan meninggalnya, matinya ini, kemudian apa penyebabnya. Lalu kalau ada luka, luka itu disebabkan oleh benda tajam, senjata api, ataupun disebabkan oleh benda tumpul dan perbuatan-perbuatan lainnya misalnya. Makanya dengan otopsi ulang ini merupakan suatu kemajuan menurut saya untuk mengungkap kebenaran daripada kematian daripada Brigadir J ini. Baik, tapi terkesan itu hanya untuk membuktikan kasus pembunuhan, dugaan pembunuhan. Bagaimana dengan dugaan pelecehan seksualnya? Ya, tentu sebenarnya
dengan otopsi ini kan dia akan bercerita ke belakang nih. Rangkaian-rangkaian perbuatan yang terjadi sebelum kematiannya atau setelah kematiannya itu akan terungkap gitu. Artinya tetap relevan ya, dua kasus ini tetap berjalan penyidikannya? Tentu. Karena ini kan memang dua kasus ini yang kemudian mengiringi kematian daripada Brigadir J ini. Iya. Baik. Maka biar ada keseimbangan antara dua belah pihak, maka dua-duanya itu, karena ini juga sudah ada laporan ya, relevan dua-duanya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan guna Baik. mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Saya ingin kembali ke Bung Patra. Kalau berbicara tentang ancang-ancang, katanya ada hal yang sedang dipersiapkan oleh tim kuasa hukum yang tentu ini bisa menjawab ya apa yang menjadi diskusi publik selama ini. Apa sebetulnya yang dimiliki oleh klien Anda? Pada waktu laporan ya tentu kita sampaikan nama-nama saksi selain nanti diminta keterangan dari klien saya Ibu ya. Tapi saya mau tanggapi dulu pernyataan sebelumnya. Iya, silakan. Pertama, perempuan korban kekerasan itu tidak mengenal latar belakang, suku, ras, jabatan maupun kondisi ekonomi. Ya, Siapa? itu nggak ada itu. Iya. Maka studi antropologi di banyak negara hasil dan kesimpulannya korban perempuan pelecehan seksual itu seringkali justru dituduh memfitnah, Iya. merusak hidup laki-laki, Benar. merusak reputasi laki-laki. Maka bagi aktivis perempuan, psikolog ataupun ya pakar hukum perempuan ya itu memalingkan wajahnya untuk terlebih dahulu mendukung korban kekerasan. Yes. Nanti pembuktian barulah ya Ya. kita putusan. Nah, oleh karenanya dengan asumsi dasar bahwa ada laporan ya itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, yang susah ini adalah sebenarnya klien kami ini udah dihakimi, Yes. udah kena apa disebut Victim dengan pengadilan opini. Yes. Masa sih istri jenderal, masa sih di rumah, masa kalau itu saya menyatakan dengan tegas kita nggak bisa mengharapkan semua orang pintar begitu ya kan? Yes. Nggak Baik. bisa kita ngarapin. Ya terserah Anda begitu. Ya. Tapi saya bantah dengan tegas dalam arti tidak ada yang tidak mungkin. Baik. Tapi apakah itu terjadi? Itulah diminta penyelidikan. Baik. Ya, begitu saja. Bang Saur, ada yang bisa ditanggapi? Silakan. Ya, saya kira tadi sudah saya berikan soal tanggapan mengapa fokus pembunuhan ini kan seperti saya harus ulangi lagi, LP itu dibuat setelah Brigadir Yosua kemudian mati, kemudian dia tidak lagi bisa membela dirinya, dan rangkaian yang dibuat itu adalah awal pembuktian itu gugur sudah diulangi semua. Otopsi diulangi karena ada bermasalah. Mayatnya pun udah dikuburkan dengan baik, dan sekarang katakanlah recorder sudah ditemukan. Oleh karena itu menurut saya, karena ini kan berdampak, bayangkan Panglima TNI, bukan saja Presiden ngomong, Ya. kita fokus di sini, kasihan juga kliennya Pak Patra itu kemudian didiskusikan soal pelecehan seksual. Tetapi nanti kalau memang nanti ada bukti-bukti silakan, karena kan dengan sendiri menurut saya yang tentu Ya. kan ini kita. Baik. Artinya laporan itu sudah gugur, tidak punya moral lagi, kita fokus di sini gitu loh. Baik, tapi sekalipun tadi ya, kalau memang punya bukti, layak dong tetap untuk meminta keadilan hukum. Lah makanya bukti-buktinya kan dari awal itu kan kita bilang, pengungkapan mulai dari awal kan saya ulangi tadi, mayat Baik. hari Jumat, kemudian recorder hilang, CCTV hilang, siapa Baik. yang membuat otopsi kemudian bermasalah, kemudian penyerahan mayat bermasalah sampai dikubur ulang. Nah, apakah secara moral kemudian fakta-fakta bukti-bukti yang disebutkan bahwa ada dugaan pelecehan seksual, kasihan loh nanti penyidik. Baik. Kemudian berpotensi lagi melakukan kesesatan gitu. Baik, silakan Bung Patra. Ya. Hukum itu bukan soal kasihan nggak kasihan. Iya. Hukum itu bukan soal tega atau tidak tega. Kalau kita bicara hukum, kita minimum bicara 3 hal.
keadilan, kemanusiaan, dan keadaban, budi pekerti. Ya. Makanya tadi Baik. nggak akan Ditahan ada dulu, Bang Saur. otopsi kalau tidak ada bermasalah. Baru semalam ya, Ya. Bapak ini bilang mengapresiasi ya, karena saya semalam di ILC mengapresiasi, kita tunggu saja proses penyidikan. Begitu statementnya, nanti kita lihat di YouTube. Iya. Ya. Baik. Nah, karenanya ini bukan soal kasihan, nggak kasihan. Jangan ajari kita mendampingi klien. Enggak, saya tadi udah Baik. sebutkan bukti-bukti karena ada bermasalah. Itulah makanya Baik. sehingga Bang ada Saur, kita penyidikan dengarkan terlebih dahulu pembunuhan. Bung Patra. Ya, kita bukan soal kasihan nggak kasihan, jangan ajar Bukan, saya bilang Iya. tadi bukti-buktinya itu Iya. ada bermasalah dari awal, makanya CCTV hilang harus dicari, rekorder Iya. masalah. Dan itu Inilah sedang dasar dilakukan dibilang ya, petunjuk proses penyidikan oleh dugaan penyidik. pelecehan seksual itu. Iya. Maka ya, kalau proses hukumnya sudah dilaporkan, hukum acara bilang wajib untuk ditindaklanjuti, Baik. gitu loh. Baik. Ya, jadi kita bukan soal kasihan nggak kasihan ini, Iya. hibah atau nangis atau nggak nangis ini. Iya. Ini soal keadilan, ya, terutama bagi perempuan korban kekerasan yang melaporkan ya kejadian itu. Baik, terakhir untuk Bung Patra, kalau berbicara tentang hak klien Anda tadi sudah Anda sampaikan, tapi sekali lagi untuk menjawab tadi ya, bicara tentang keraguan, bicara juga tentang tadi laporan lain yang terkait dengan dugaan pembunuhan, apa yang bisa Anda sampaikan malam hari ini dan kapan klien Anda bisa bersuara? Nah, jadi begini, seperti yang saya sampaikan, ini saya senang Mas Ajat dialog begini ya. Saya sampaikan, klien kami ini mendukung dalam koridor support proses hukum berjalan. Kita mau nanti prosesnya terang benderang, transparan. Itulah gunanya nanti setelah berkas lengkap disampaikan kepada penuntut, ya, supaya bisa semua tertuang dalam dakwaan. Nah, tentu saja nanti pembela ada juga di sana. Baik. Maka berlakulah hukum pembuktian. Kita tunggu aja, ya. Saya sih percaya 100% masihlah sama Polri. Orang kemarin juga saya ada perkara ngelapor kok ke Baik. Polri. Itu. Baik, Iya. jadi tetap berlanjut begitu ya, dan itu memang menjadi hak hukum dari klien Anda. Terima kasih Ya. Bang Patra sudah bergabung bersama kami. Bang Saur, silakan statement terakhir aja, singkat. Ya, saya pikir juga ini kan sudah berlarut-larut ini. Oleh karena kita dorong penyidik, apalagi tim khusus, supaya juga bekerja keras karena Iya. kalau ini nggak segera diungkap, terlebih akan bisa jadi bola liar. Jadi kita Iya. dorong betul supaya segera diungkap ini. Terima Baik, kasih. terima kasih. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pak Joya, Pak Septa, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami, tetap di MNC News Prime.